Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi pagi hari ini. Semalam kita sudah dapat istirahat dalam damai sejahtera Allah yang melampaui akal, memelihara hati dan pikiran kita hingga kita dapat menikmati tidur dengan nyenyak. Haleluya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Pagi hari ini, sebelum kita memulai mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur pula karena kasih karunia Tuhan menyertai kami sepanjang malam hari ini, bahkan sampai pagi hari ini dan seterusnya. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan kami dapat menghirup udara segar dengan tubuh yang sehat. Karena kasih karunia Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biar hidup ini boleh kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan dan melakukan apa yang Tuhan ingin hamba-Mu lakukan. Biarlah kemuliaan, kebesaran dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berbahagialah kita pagi ini, karena Tuhan berkata firman-Nya, orang yang takut akan Tuhan. Jadi kelompok orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya. Dan orang itu harus memilihnya, jalan yang telah Tuhan tunjukkan itu. Jadi bukan lagi kita meraba-raba, jalan ini benar apa enggak ya, jalan ini. Dan kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, apakah jalan ini menuju ke situ Pak, ke alamat ini. Ya, tapi Tuhan sendiri akan menunjukkan jalannya dan harus kita jalani. Pasti benar kalau Tuhan yang melakukan itu. Jalan itu berbicara tentang kehidupan kita. Seringkali kehidupan kita dihadapkan dengan persimpangan di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita banyak kali salah jalan, kesasar, balik lagi. Ya, hal-hal seperti ini Tuhan akan menunjukkan kepada orang yang takut kepada Tuhan jalannya. Ini loh jalannya. Kamu harus memilih jalan ini. Nah ini luar biasa bukan? Tema pada pagi hari ini, Manarema berbicara tentang jalan pilihan. Jalan pilihan. Jadi kita berjalan menurut jalan pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Percayalah, kalau kita ada di dalam perjalanan, jalan yang telah ditujukan Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Tapi kalau jalan menurut pikiranku, nyasar. Ya, nyasar. Akhirnya tidak sampai-sampai. Saudara, inilah. Karena firman Tuhan katakan, firman itu pelita bagiku, bagi kakiku. Kenapa bagi kakiku? Ya, firman itu akan menjadi pelita pada waktu kaki kita melangkah, ada terang. Ya, langkah lagi, ada terang. Hingga kita dapat berjalan dengan terang. Di dalam terangnya Tuhan, kita tidak akan kesasar. Itu dia. Saudaraku, bagaimana kita mau melakukan
apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Ini loh jalannya. Karena Tuhan dengan hikmatnya menuntun orang percaya yang setia akan memilihkan jalannya, menentukan jalan yang benar itu. Supaya orang-orang benar yang telah ditunjukkan jalannya oleh Tuhan mencapai sasarannya. Di dalam Mazmur dikatakan, di dalam Alkitab dikatakan, Tuhan punya rencana dan jalannya ditunjukkan kepada Adam. Tuhan juga punya rencana, jalannya ditujukan kepada Abram atau Bapak Abraham. Tuhan punya rencana dan jalan ditujukan kepada Yusuf putra Yakub. Ya, walaupun berliku-liku, akhirnya Yusuf menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di negeri Mesir. Ini jalan rencana Tuhan luar biasa. Kita tidak dapat mengerti, kita tidak dapat memahami. Kok jalan Tuhan kok begini, berliku, banyak kerikil, naik turun, saudara. Tapi saat di mana ujung perjalanan kita nanti, saatnya itu kita akan berkata, aduh, sungguh jalan Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Kita akan merasa bangga karena kita mencapai sasaran sesuai dengan rencana Tuhan, menunjukkan jalan hidup kita. Masing-masing, tiap orang Tuhan menunjukkan jalannya masing-masing. Dan jalannya Tuhan tiap orang masing-masing itu berliku-liku, tidak sama satu sama lain. Ada suka dukanya masing-masing. Dan tapi ingat, kalau kita terus berjalan dalam jalannya Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Seperti Yusuf, ya, dia bisa endingnya terakhir Yusuf diangkat menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di Mesir. Oh, luar biasa bukan, saudaraku? Firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan oleh Roh Kudus, dan Tuhan memberikan karunia-karunia tiap orang. Artinya jalan-jalan tiap orang masing-masing, karunia secara khusus masing-masing menurut kemampuan kita Tuhan berikan, menurut ukuran Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan lakukan itu. Tiap-tiap orang melalui rencananya yang indah, menunjukkan jalan-jalannya, dan kau akan melihat nanti endingnya. Bukan sekarang. Sekarang mungkin kau melihat, aduh Tuhan, aku tidak mampu. Aduh Tuhan, aduh Tuhan. Jangan bilang aduh Tuhan, aduh Tuhan. Syukur, puji Tuhan, puji Tuhan. Ada masalah gini, puji Tuhan, aku akan dapat melewati jalannya Tuhan melalui masalah ini, melalui persoalan ini. Oh, kau akan melihat kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Setiap ada masalah persoalan, kita lolos, kita bisa melalui. Itu dia. Nanti kita akan merasa kaget, terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan yang menuntun kita. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan itu pada akhirnya luar biasa. Melalui firman Allah, Tuhan katakan segala tulisan yang dituliskan diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya kita perlu membaca Alkitab ini untuk mengerti jalannya Tuhan. Ayo, jalan Tuhan itu bisa kita bicara
berbicara kepada kita melalui firman-Nya, Alkitab ini. Atau Tuhan bisa melalui Roh Kudus-Nya yang akan memberitahukan kepada kita apa yang Roh Kudus dapat dari Tuhan Yesus disampaikan kepada kita. Ini luar biasa. Rencana Allah dapat disampaikan. Saya ulangi lagi, melalui Alkitab atau firman Allah dan Roh Kudus. Saudara, dan banyak lagi cara-cara Tuhan untuk menyampaikannya. Ada yang melalui mimpi, nubuat, dan lain-lain. Saudara, untuk itu kebenaran mendasari supaya kita dapat bimbingan dari Allah. Kebenaran kita ini loh yang perlu kita jaga. Kita harus mempunyai kebenaran dan kekudusan supaya kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Di dalam Mazmur 25 ayat 21 mengatakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ini ketulusan, kejujuran itu mengawali kita. Ya. Kemudian Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menaungi aku di jalan yang benar. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, sekali lagi, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, nama Tuhan Yesus. Ya, oh haleluya. Bukan nama kita, bukan jalan kita, bukan pikiran kita. Bahkan Mazmur 16 ayat 11 mengatakan begini, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini jalan Tuhan. Kalau sudah selesai kita tempuh dan kita melakukan dengan benar dan kita hidup mengikuti jalan pilihan yang Tuhan berikan kepada kita, engkau akan berbahagia. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena Tuhan tidak henti-hentinya menasihati kami supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran-Mu yang Kau sudah pilihkan untuk kami, dan kami boleh melakukan dengan tepat, dan rencana Tuhan disampaikan pada kita melalui Alkitab dan melalui Roh Kudus dan yang lain-lain. Kami percaya Bapa, kasih kemurahan-Mu ada bersama dengan para pendengar yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mana Rema pagi ini diberkati oleh Tuhan, usahanya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.